hajar, ambil gitu. Terus nanti gimana Kak? Nggak usah nanti-nanti, sekarang ambil dulu peluang itu, kita diskusikan, kita kemas itu buat formulasinya, kita jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kemanusiaan. Sobat PMI dimanapun Anda berada, masih dalam suasana hari ulang tahun PMI ke-76, bertemakan bergerak bersama. Hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan Sekretaris PMI Kota Jakarta Timur. Beliau sudah tidak asing lagi di lingkaran keluarga besar PMI, khususnya di Jakarta, karena memang nama beliau sudah sangat dikenal dengan sebutan Kak Eki, walaupun punya nama yang lengkap dari orang tuanya, Eis Komalasari. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Kak Eki. Waalaikumsalam, Bang Acang. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, selalu sehat. Alhamdulillah, sehat. Lancar semua urusan ya? Lancar, Bang Acang gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat. Penuh semangat, apalagi hari ini ketemu sama figur yang luar biasa, yang namanya udah sering banget saya dengar. Berlebihan dan itu. Saya bersyukur hari ini bisa bertatap muka, meskipun masih dalam suasana pandemi, ya kan? Iya, iya. Kita tetap menjaga protokol kesehatan, makanya pakai masker dan jaga jarak. Insya Allah tadi kita juga di bawah sudah cuci tangan. Sobat PMI, Kak Eki, itu dari mana tuh Kak? Nama kok bisa sesingkat itu, Eki gitu? Iya, biar mudah diingat dan sulit dilupakan, Kak. Wow. Jadi kalau orang kenalan sama kakak itu kesan pertama udah luar biasa tuh Kak. Iya. Ada nggak sering nanya-nanya Kak, itu Eki itu apaan nih? Nggak ada sih, selama ini nggak pernah ada sesuatu yang spesial di nama saya. Karena kan yang saya tahu tuh nama Eki itu kesannya itu laki-laki kan. Ada nggak orang kadang-kadang berasumsi, misalnya siapa sih Sekretaris PMI Jakarta Timur? Oh itu Kak Eki. Oh dia udah punya suami, udah punya istri, laki-laki gitu. Ada nggak kayak gitu Kak? Kalau misalnya yang belum kenal mungkin ya, kayak salam kenal Bu, saya Eki, Sekretaris PMI Jakarta Timur. Atau dulu saya seringnya salam kenal Bu, Pak gitu kalau WhatsApp. Saya Eki dari Kepala Markas PMI Jakarta Timur. Oh iya Pak. Karena memang orang berpikir Eki itu laki-laki ya. Oh iya Pak. Tapi maaf Ibu, saya masih Ibu. Kendala-kendala tuh kadang-kadang karena memang udah sering dipanggilnya Eki, jadi susah kita untuk menjelaskan nama asli kita Kak ya. Iya, karena memang supaya orang lebih mudah aja untuk ubah, mudah untuk ingat, mudah untuk nyebut gitu. Sobat PMI, saya lebih dulu pengen ngucapin selamat nih buat Kak Eki nih. Kemarin di selamat ulang tahun. Bukan. Di acara puncak HUT PMI ke-76 yang dilaksanakan oleh PMI DKI Jakarta, salah satu nama yang disebut mendapatkan penghargaan pengabdian selama 25 tahun itu adalah salah satu nama Eis Komalasari. Ya kan, atau lebih kenal dengan sebutan Kak Eki. Ini jalan panjang betul nih Kak ya, 25 tahun berada di PMI dengan segala dinamikanya. Apa sih pengalaman Kakak selama 25 tahun ini Kak? Sebenarnya 25 tahun itu masa diangkat saya jadi staf PMI. Tapi kalau misalnya sebelumnya saya kan 3 tahun jadi PMR. Kemudian relawan. Saya dulu terdaftar di tahun 1993 itu sebagai KSR Kak, di Jakarta Timur. Awal kisah kasih dengan PMI kapan tuh Kak tepatnya? Pada saat PMR. Jadi dulu waktu PMR saya tuh pernah berkegiatan PMI yang sampai saya tuh terikat dengan PMI dan nggak bisa lepas kemana-mana. PMI itu selalu ngundang segala macam gitu. Nah, akhirnya ketika lulus SMA, saya daftar jadi KSR. Di KSR juga banyak sekali peluang saya untuk belajar. Kemudian saya diberi kesempatan untuk
pertama kali ke luar negeri gitu. Nah setelah itu kan makin dong kita termotivasi, makin kemudian terikat, terus ternyata banyak banget mimpi-mimpi gitu yang mimpi tentang kemanusiaan tentunya ya, tentang PMI, dan itu diwujudkan gitu, direalisasikan oleh PMI sampai akhirnya kecintaan itu muncul, kemudian ada peluang sebagai staf, kemudian saya juga direkomendasikan oleh dulu kepala markas yang sebelumnya tahun 93-an 94 itu bersama kepala markas sekarang tuh satu angkatan dengan saya, Pak Fadli itu relawan angkatan saya, Pak Barka, Kak Fadli itu satu angkatan tahun 93-94 lah kita daftar jadi KSR PMI Jakarta Timur. Berarti kalau dihitung-hitung udah hampir kurang lebih 30 tahun Kakak berkecimpung dunia kepala merahan ya. Iya. Luar biasa, ini pengalaman yang panjang yang memang harus bisa dimaksimalkan nih oleh PMI, bagaimana caranya agar pengalaman yang Kak Eki punya bisa terus terkontribusikan untuk PMI lebih baik lagi ke depannya gitu kayak. Betul, karena saya juga melihatnya ketika kita bergabung di satu organisasi itu tidak hanya tinggal bergabung saja, tetapi harus ada sesuatu yang kita dapatkan manfaat dan ada juga sesuatu yang kita berikan manfaatnya untuk orang lain gitu. Nah, ketika itu berjalan seiringan, kita dapat manfaat, kemudian kita bisa memberi manfaat. Ini menjadi sebuah paket yang sempurna gitu untuk menjadikan diri kita lebih kayak kita jadi lebih berkualitas aja lah. Kata kuncinya totalitas kan ya? Ya, betul. Jangan tanggung-tanggung. Betul. Maksimalkan peran. Betul. Karena nanti akan ada hal-hal yang luar biasa gitu. Iya, soal yang lain itu pasti mengikuti deh. Saya juga mendengar juga nih Kak tentang betapa besar kontribusi Kak Eki terhadap kemajuan PMI Kota Jakarta Timur. Terutama kemampuan Kakak dalam melakukan lobby-lobby, komunikasi, interaksi dengan berbagai macam elemen di luar PMI, sehingga akhirnya PMI menjadi lembaga yang cukup diperhitungkan di Kota Jakarta Timur. Bukan cuma akhirnya PMI membutuhkan masyarakat, tapi sepertinya ada balance, ada keseimbangan antara satu dengan yang lain. Ini informasi yang saya dapat dan saya cari itu berkat tangan dinginnya seorang Kak Eki ya. Saya hangat loh padahal. Apa sih? Latar belakangnya tuh gimana Kak? Metodenya bagaimana, caranya, strateginya bagaimana sehingga akhirnya PMI mampu melakukan interaksi dengan berbagai macam elemen yang ada di Kota Jakarta Timur. Iya. Ya sebenarnya bukan saya sih ya penentu atau aktor utamanya, tapi kesulitan tim, kemudian dari mulai policy makernya nih, pengurus kan ada di policy maker, mereka membuat kebijakan, kemudian para manajemen itu yang mengelola adalah para staff. Kemudian implementor, ini justru aktor utama ada di implementor nih. Implementor adalah para relawan. Kemudian kader-kader yang kita persiapkan untuk menjadi implementor, manajemen, sampai policy maker itu adalah para anggota PMR. Relawan itu bisa jadi ada KSR, ada guru pembina PMR, ada Sibat, itu adalah implementor dan aktor-aktornya. Komponen ini harus sinergi. Harus satu komitmen, satu bahasa, dan satu langkah. Nggak ada yang langkahnya ke kanan, ke kiri gitu. Itu harus satu sinergi gitu. Dan kita menjadikan satu paket yang komprehensif. Policy makernya, pembuat kebijakannya, kebijakan yang semuanya sesuai dengan kebutuhan para masyarakat, kebutuhan relawan dan sebagainya. Kemudian manajemennya juga orang-orang yang memang basicnya adalah mereka berasal dari relawan. Alhamdulillah Jakarta Timur itu direkrut relawannya itu 100% dari stafnya direkrut dari 100% mereka adalah basicnya relawan. Sama dengan saya waktu kepala markas juga basicnya sama kepala markas sekarang juga basicnya adalah relawan. Kemudian relawan sendiri juga pendampingannya itu harus pendampingan yang benar-benar memenuhi kebutuhan, tidak hanya kita memanfaatkan tenaganya, memobilisasi, memberdayakan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan mereka. Relawan itu punya hak
Nah, jangan lupa hak-haknya ini yang harus kita breakdown. Tak satu pun haknya itu katakanlah kita abaikan gitu. Karena mereka sudah total, sudah luar biasa melaksanakan kewajibannya, tugasnya, perannya gitu. Ada hak yang menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh manajemen, dalam hal ini adalah staff, kemudian diperkuat oleh pembuat kebijakan yaitu pengurus. Oke, itu kan ada di internal ya. Iya. Bagaimana caranya KEG mampu membuat sebuah super team ya. Iya, itu agar bisa melangkah bersama, tidak ada yang merasa di depan atau di belakang, sejajar kemudian melangkah sesuai dengan visi misi PMI Kota Jakarta Timur. Nah, untuk kemitraan keluarnya nih Kak, yang misalnya strategi apa yang Kakak bangun sehingga akhirnya sinergitas kolaborasi PMI dengan pihak-pihak luarnya begitu sangat nampak soliditasnya, gerak langkahnya begitu luar biasa sehingga akhirnya perannya dirasakan oleh masyarakat. Strateginya apa aja Kak yang selama ini Kakak mainkan? Kalau tadi strategi kita memanage internal ya sebagai manajemen, kemudian tadi kalau ditanyakan apa sih yang melatar belakangi sampai PMI Jakarta Timur itu mampu berkolaborasi, kemudian melakukan kemitraan yang terutama tanda kutip mendapatkan kepercayaan. Iya, sampai dengan mendapatkan kepercayaan. Ini sebenarnya kalau kita melihat sebuah kebutuhan itu kita jadikan sebuah peluang. Nah, kebutuhan adalah sebuah peluang yang katakanlah bisa kita manfaatkan dan itu bisa kita berikan kepada siapapun yang di luar dari PMI, termasuk private sector. Dalam hal ini adalah kita bisa berkolaborasi dengan mereka. Apalagi kebutuhan itu ada di masyarakat gitu. Ketika masyarakat mempunyai kebutuhan, kita bisa melakukan banyak hal, terutama adalah pelayanan-pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Nah, kemudian kalau strategi yang bagaimana kita menjalin kerjasama, itu kuncinya adalah kita tidak pernah mengabaikan sebuah peluang. Gitu ya. Ketika peluang itu ada, kemudian kita sesuaikan dengan kompetensi kita, kemudian itu harus integrate dengan pelayanan-pelayanan kita, baru kita melakukan kolaborasi. Nah, selama ini yang sudah berjalan, ketika kita mampu mengambil peluang, kemudian peluang itu related gitu ya, sesuai dengan kompetensi kita, dengan kapasitas kita, itu berjalan. Dan yang paling sebenarnya kuncinya adalah ketika kita menjalankan semua yang sudah menjadi komitmen kita, itu totalitas. Kita mampu menjamin kepercayaan yang diberikan, tidak hanya kepada masyarakat, kepercayaan dari masyarakat, kepercayaan dari pemerintah, dan yang paling penting adalah dari private sector atau mitra-mitra yang lain. Kayak PMI Jakarta Timur itu pernah kita berkolaborasi dengan UN agencies gitu ya. Salah satunya adalah UNFPA. Itu tentang kesehatan reproduksi, dan kita pernah menjalankan program itu untuk kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS itu selama 5 tahun. Itu benar-benar long term program. Dan ini belum pernah terjadi sih, mungkin satu-satunya di Indonesia, Palang Merah Indonesia, hanya Jakarta Timur yang mampu menjalankan sampai dengan 5 tahun proyek pencegahan HIV dan kesehatan. Itu dengan organisasi internasional? Iya, dengan PBB, salah satu UNFPA, United Nation tahun berapa itu, Kak? Population Fund. Itu 95 kalau nggak salah. Tahun 95? Tahun 95 sampai dengan 2000. Dari tahun 95 sampai tahun 2000, kemudian sekarang tahun 2021. Tahun 2000 kita lanjut, ada peluang, karena biasanya gini, sekali kita menjalankan program, kemudian rekomendasi itu, apalagi kalau kita mampu memberikan feedback, benefit kepada donor kita. Ekspektasi mereka terhadap program ini kemudian bisa dihasilkan oleh
PMI Kota Jakarta Timur gitu. Betul, mereka percaya, kemudian mereka memberikan program, memberikan rekomendasi untuk program berikutnya. Kemudian ada peluang lagi dengan Japan Embassy, kedutaan besar Jepang. Kita diberikan kepercayaan lagi 3 tahun kita disupport oleh Jepang Embassy. Kedutaan besar Jepang dengan program yang mirip, tetapi dia lebih kepada remaja yang tinggal di area beresiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS. Kemudian sampai sekarang lanjut dengan masih sering berkolaborasi dengan Save the Children, kemudian UNICEF, UNESCO kayak gitu. Terus kalau masa pandemi kemarin kita kolaborasi dengan MW, Kimia Farma juga setiap ada bencana segala macam itu kolaborasi kita. Itu yang dari outside di luar dari PMI. Tetapi PMI Jakarta Timur juga menjadi anggota namanya Aliansi Satu Visi. Aliansi Satu Visi ini bergerak di bidang hak-hak kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan dan remaja. Gender lah ya. Hak-hak tidak hanya gender bagian dari hak yang harus menjadi concern. Nah, PMI Jakarta Timur menjadi bagian dari anggota Aliansi Satu Visi. Memang ada konsekuensi yang harus kita berikan, yaitu member fee gitu setiap annual member fee. Tapi benefit yang kita peroleh dari berjejaring itu luar biasa. Yang terakhir kemarin adalah saya disupport oleh Aliansi Satu Visi berangkat ke Afrika, ke Kenya. Benua Afrika? Kenya. Salah satu negara di benua Afrika? Iya, ke negara Kenya. Berapa lama tuh, Kak? Sebenarnya sih ya dengan pulang pergi perjalanan karena jauh banget ya, 19 jam itu di pesawat itu ya totalis 10 hari lah. 10 hari di sana. Ya, nah bersama dengan remaja. Dalam hal ini juga relawan ada delegasi kita, gitu ya? Iya, relawan kita juga berangkat. Saya mewakili kayak leadernya, kemudian policy makernya. Nah, ada relawan yang mewakili volunteernya, dan itu kebetulan dari Jakarta Timur juga. Cuma yang relawan ini dapat kesempatan dulu, mereka ikut training di Bangkok. Jadi 10 hari di Bangkok, baru jeda persiapan untuk berangkat ke Kenya bersama saya, baru kita. Nah, di sana mengikuti ada international conference. Nah, di sela-sela international conference, saya tuh punya kesempatan untuk mengunjungi Palang Merah Kenya. Itu saya banyak banget dapat insight dari sana. Kita kan Palang Merah Indonesia nih ya. Ini udah besar banget Palang Merah Indonesia. Nah, ternyata Kenya itu punya inovasi yang luar biasa. Dia tuh punya banyak banget kalau kita kayak pengembangan sumber dayanya. Dia punya rumah sakit, dia punya training center, dia punya pusat kebugaran gitu, gym center, dia punya restoran, dia punya universitas, banyak banget. Itu yang dikelola oleh Palang Merah Kenya. Makanya dia nggak perlu donasi dari masyarakat tuh, kayaknya bagian dari pelibatan masyarakat aja. Bukan sumber daya, bukan sumber dana utama. Karena sumber dananya udah banyak banget gitu resource-nya. Nah, itu yang harus yang saya catat, yang saya gali, kok bisa gitu dia punya sumber daya segitu luasnya gitu, sampai hotel aja, dari mulai hotel yang kelas kelas melati cuman guest house sampai bintang 5. Nah, waktu itu salah satu banyak peserta yang ikut international conference di Kenya itu nginapnya di Palang Merah Kenya, di hotel Palang Merah Kenya gitu, dan hotelnya luar biasa, keren banget ya. Itu kayak perlu dari kurang lebih 30 tahun ini Kakak berkecimpung di PMI ini, udah berapa negara, Kak? Ngomong-ngomong nih, dari tadi kan Kakak udah cerita pernah ke benua Amerika, atau jangan-jangan semua benua udah kesampean nih? Saya belum pernah ke Eropa, tapi kebetulan aja kemarin disupport oleh Aliansi Satu Visi, kita berangkat ke ke Afrika gitu. Sebenarnya kalau Asia kalau lah ya. Dari saya pernah punya pengalaman seru ya di disupport oleh PMI Pusat. Itu mengikuti
Kita bilangnya TOT gitu di sini. Iya, training of trainer ya. Tapi di sana bilangnya Master of Trainer. Jadi habis dari TOT, semua orang-orang trainer itu diikutkan di situ, terus untuk dijadikan master gitu. Master dari trainer-trainer. Nah, itu 10 hari di Bangkok. Belajar bagaimana melakukan edukasi sebagai kepada trainer-trainer, bukan langsung kepada masyarakat kan. Udah bukan lagi pemain lah, pelatih udah nih ya. Iya, betul. Kategorinya pelatih. Dan cuman 3 orang yang dapat kesempatan ke situ se-Indonesia. Dan itu hanya ada di kota Jakarta Timur. Salah satunya saya. Salah satunya saya dari Jakarta Timur, yang kebetulan. Yang salah tiganya? Dari PMI Pusat, bersama Mas Exwin. Kemudian ada yang dari Pontianak, Mas Asep itu. Nah, pas bulan puasa pula. Training di negara orang, di Bangkok 10 hari, tapi total pelatihannya 10 hari. Mungkin pulang perginya ya bisa 13 hari gitu. Kayaknya 2 minggu deh saya di sana. Nah, itu bulan puasa, kebayang dong Bang Acang. Tapi boleh lah nggak puasa. Enggak, ya kita kan komitmen sendiri, kita tetap puasa lah. Oh siap, mantap. Karena ternyata di sana banyak juga kayak teman-teman dari Kenya itu Muslim gitu, dari ada yang dari Malaysia juga Muslim. Oh iya, saya pikir perjalanannya kali. Kalau perjalanannya terlalu jauh itu kan dalam agama dibolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi tadi ganti gitu. Iya. Nah, gini Kak, dari 95 Kakak cerita tentang kemitraan PMI Kota Jakarta Timur bukan hanya pada kemitraan lokal, tapi sudah bicara internasional ya. 95, kemudian ke 2000 sampai hari ini pun kemitraan itu tetap terjalin, terjaga gitu lah. Pertanyaan saya kok cuma ada di Timur doang ya? Jangan-jangan Kakak pelit kali ini, nggak mau ngajak-ngajak yang lain. Sebenarnya sih bukan masalah pelit ya. Kalau misalnya ini Jakarta Timur terlalu kreatif untuk mencari peluang. Nah, kadang kita juga men-share gitu ya info-info. Cuma memang ada apa ya, syarat-syarat khusus tersendiri yang mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan kenapa kita tidak mengambil, mungkin PMI di luar Jakarta Timur tidak mengambil peluang itu. Beda kota, beda kebijakan gitu ya? Ya mungkin. Terus ada juga mungkin yang melihat, katakanlah gini, project tentang HIV/AIDS. Di tempat lain itu bukan sesuatu yang menjadi program utama. Artinya di sana belum ada SDM yang siap, belum ada SDM yang kompeten, belum ada SDM yang memang menjadi persyaratan. Kan misalnya kayak UNFPA, syarat untuk menjalankan program ini adalah ada orang-orang yang punya sertifikasi khusus gitu. Nah, bagaimana dengan orang lain yang mau mengambil peluang itu? Karena persyaratannya kan harus itu. Dan memang banyak banget persyaratannya. Syarat yang paling mungkin yang harus dipertimbangkan adalah gedung itu harus permanen. Dan ini kayak PMI gitu ya. Gedung itu harus permanen. Syarat kita mau menjalankan program yang dari UN itu. Nggak boleh kontrak kayak DKI gitu ya? Emang PMI? Enggak, sementara ini gitu. Iya, dan itu harus permanen. Kemudian ada strukturnya, ada SK-nya, ada semua. Kayak misalnya saya pegawai, saya tuh harus punya SK, saya harus punya job desk, saya punya corporate email, terus ada akun bank itu sendiri, tidak boleh nama pribadi kayak gitu. Dan harus mendapatkan rekomendasi dari DKI sama PMI Pusat. Terus harus mendapatkan, kalau kita Jakarta Timur harus dapat rekomendasi dari dari Wali Kota Jakarta Timur sama dari gubernur kayak gitu. Itu kan sesuatu yang rumit gitu ya. Makanya peluang itu yang kadang diabaikan atau nanti aja deh next time gitu. Nah, itu tadi yang saya bilang, teman-teman di Jakarta Timur itu punya improvisasi lah ya. Berimprovisasi, punya berani idealis. Dia idealis, selain kreatif tadi ya, kreatif, dia mencari peluang, itu mampu mencari peluang-peluang, akses dan segala macam. Saya juga belajar dan pada akhirnya saya mampu mengawal teman-teman yang punya punya peluang gitu. Misalnya dia punya informasi, akses, itu disampaikan, terus kita mengawal mereka. Dan kita pernah mengikuti ada satu international conference untuk remaja, itu sebanyak 11 atau 12 remaja gitu dari Jakarta Timur
itu kita berangkatkan semuanya. Dan kita tidak pernah menutup peluang itu. Jadi sebagai policy maker gitu, sebagai pembuat kebijakan, pengurus Jakarta Timur, saya sudah melihat betul dan merasakan, apalagi 10 tahun yang lalu saya kan juga sekretaris. Artinya saya juga punya andil dalam membuka peluang teman-teman. Ketika teman-teman ingin, Kak kita mau ini Kak, ayo hajar, ambil gitu. Terus nanti gimana Kak? Nggak usah nanti-nanti, sekarang ambil dulu peluang itu, kita diskusikan, kita kemas itu, buat formulasinya, kita jalankan. Nah dari berbagai macam kemitraan yang sudah terbangun, nih saya agak penasaran nih, karena beberapa kali saya lihat kegiatan-kegiatan PMI Kota Jakarta Timur itu pasti menjadi prioritasnya wali kota. Dengan datangnya beliau ya berkali-kali, tidak biasanya kan kalau yang nggak prioritas tuh ya disposisinya wakil atau sekretaris kota itu loh. Tapi saya melihat hampir semua kegiatan-kegiatan PMI Kota Jakarta Timur itu dihadiri langsung oleh wali kota. Sejauh mana sih Kak kemitraan PMI Kota Jakarta Timur dengan pemerintah kotanya gitu, sehingga kayaknya mendapat apresiasi yang luar biasa nih, mendapat tempat tersendiri lah di mata wali kota nih. Apa strateginya Kak tuh? Sebenarnya dengan menunjukkan komitmen kita, kemudian kinerja kita, pelayanan-pelayanan, sebenarnya pelayanan-pelayanan yang kita berikan itu kan sebenarnya memenuhi kebutuhan dan meringankan tugas-tugas ya. Betul. Karena sebagai organisasi auxiliary to the government itu kan peran kita adalah peran pendukungnya pemerintah. Nah, pemerintah itu punya program-program, kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan. PMI bantu apa yang dibutuhkan oleh wali kota. Kita backup setiap permintaan, setiap kebutuhan dari pemerintah kota, dalam hal ini adalah wali kota. Nggak pernah satupun program mereka yang kita abaikan, kita kita cuekin gitu. Itu selalu all out kita penuhi. Dan pada akhirnya mereka merasa terbantu sekali dengan PMI Jakarta Timur, kemudian didukung betul program-programnya sampai tugas-tugasnya wali kota juga jadi ringan gitu. Nah, kenapa mereka pada akhirnya wali kota tuh jadi support juga ke PMI, itu merupakan kayak take and give. Kita sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat, meringankan tugas-tugasnya pemerintah kota. Pemerintah memberikan dukungan dengan tadi. Dengan caranya beliau hadir, mendampingi, kayak gitu, memberikan apresiasi. Itu kita kalau di misalnya rapat-rapat tertentu gitu ya, wali kota itu apresiasinya luar biasa. Kadang kita merasa setinggi itu gitu diberikan apresiasi. Nah ini bentuk dari bahwa benar-benar pelayanan kita itu pelayanan yang terbaik yang bisa kita berikan dan diakui oleh pemerintah gitu. Nah, berarti memang cara mempertahankan eksistensi PMI, kemudian sehingga mendapatkan kepercayaan dari berbagai macam elemen masyarakat, baik swasta, pemerintah, memang lagi-lagi akhirnya totalitas, menjaga kepercayaan itu. Kemudian apalagi keikhlasan, ketulusan ya, artinya tidak terbebani oleh apa yang saya dapatkan, tetapi apa yang kita berikan gitu. Betul. Nah terus tantangannya apa Kak? Ini kan bukan urusannya bukan 1-2 urusan ini. Dengan semakin banyaknya kita punya mitra gitu kan. Kemudian jejaring-jejaring yang mulai istilahnya bukan hanya pada tingkat lokal tapi juga sudah internasional gitu loh. Nah tantangannya apa sih Kak? Kalau kita pasti ada kan tantangan, pasti ada kemudian kendala-kendala gitu loh. Apa nih Kak kira-kira Kak? Ya sebenarnya kalau kita bicara tantangan yang paling terasa sekali adalah keterbatasan sumber daya kita. Sumber daya yang terbatas itu menjadi salah satu tantangan. Makanya kadang kita jadi ekstra effort gitu. Upayanya jadi ekstra. Yang harusnya kita bisa bekerja kalau berlima gitu, biasanya kita bekerja misalnya satu tim 5, harusnya itu bisa dibekerjakan 15 orang gitu. Nah mau nggak mau kan 5 orang harus ekstra waktunya, tadinya pulang jam 4
jadi pulangnya jadi overtime kayak gitu. Nah itu menjadi satu hambatan, jadi kendala gitu. Tapi saya melihat teman-teman itu kayak relawan, itu benar-benar all out 24 jam, besok lagi tanpa istirahat gitu. Itu kalau tidak kita ingatkan, mereka itu lupa bahwa mereka punya rasa capek, mereka harus istirahat, nah itu yang menjadi tantangan kita. SDM yang terbatas, kemudian cakupannya luas gitu ya. Di Jakarta Timur itu kan areanya luas, masyarakatnya terbesar, kebutuhannya juga banyak. Walaupun orang melihat sumber dana kita ini besar, bulan dana selalu terbesar, bahkan kemarin sempat 9 miliar gitu ya. Tetapi begitu di breakdown, kebutuhannya itu lebih dari itu sebenarnya. Gitu. Memang jadi kayak yang didapat sama yang diberikan itu kadang nggak cuma cukup balance, tapi harusnya lebih besar untuk mengcover semua kebutuhan se-Jakarta Timur. Itu tantangan kita. Masih ada keterbatasan dari sana sini. Oke, berarti terakhir nih Kak ya. Ini kan tadi saya buka dengan masih dalam suasana ulang tahun PMI 76. Harapan kakak, pesan kakak di HUT PMI 76 ini apa Kak? Secara nasional saya berharap tentunya ya, Palang Merah tetap konsisten menjadi pelayan yang terdepan di masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan. Dan feedbacknya adalah masyarakat mencintai PMI. Jadi benar-benar PMI dicintai oleh masyarakat karena kita juga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini yang harus kita bangun, yang harus kita pertahankan supaya masyarakat yang membutuhkan dia benar-benar terpenuhi kebutuhannya oleh PMI, terutama di Jakarta Timur. Nah, kita berharap masyarakat se-Jakarta Timur yang membutuhkan, yang terdampak bencana, terdampak pandemi, itu terlayani oleh PMI, dan yang paling penting adalah PMI tetap meningkatkan kualitasnya, tetap komitmen pada tugas-tugasnya, karena kita sebagai pelaksana mandatoris, menerima mandat pemerintah, mandat negara yang tidak mudah, ini menjadi andalan pemerintah. Nah ini yang harus jangan dikurangi kualitasnya, justru kita akan tingkatkan kualitas kita, profesionalisme kita, profesional dalam pelayanan, supaya masyarakat di Jakarta Timur juga akan benar-benar merasakan keberadaan PMI Jakarta Timur. Sobat PMI, dimanapun Anda berada, sebenarnya banyak banget yang pengen saya gali nih dari PMI Jakarta Timur secara organisasi maupun dari Kak Eki secara person yang memang sangat inspiratif. Pengalaman-pengalaman beliau sebenarnya nggak cukup nih dikupas hanya waktu yang sangat singkat ini, tapi mau tidak mau memang waktu yang nggak bisa kita lawan itu. Kita punya keterbatasan. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa menggali lebih dalam lagi tentang seorang Eis Komalasari, atau lebih kita akrab panggil namanya dengan sebutan Kak Eki. Siap. Mudah-mudahan beliau panjang umur, ya kan, sehat, terus berkontribusi tiada henti untuk PMI khususnya di Jakarta Timur. Terima kasih Kak ya atas waktunya. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi. Atas segala masukan, obrolan-obrolan yang isi betul nih hari ini. Terima kasih. Menginspirasi banyak orang, khususnya para relawan KSR, PMR, ya kan. Jangan pernah berhenti berbuat. Proses kita nikmati, pasti akan peluang, terutama Kang. Manfaatkan peluang ya. Manfaatkan peluang. Never say no. Saya ambil kesimpulan never say no. Jangan pernah mengatakan tidak. Yeah. Apapun yang kita hadapi, anggap itu sebagai tantangan, jangan pernah anggap ancaman, karena kalau kita menganggap itu tantangan, kita akan melangkah. Kalau kita anggap itu ancaman, kita akan menghindar. Ya, betul. Kuncinya itu Kak ya? Betul. Baik, terima kasih. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam bincang-bincang santai yang lebih berkualitas.
Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.